Dinamika kelompok kerja adalah skala proses interaksi, perubahan, dan hubungan yang terjadi di dalam suatu kelompok kerja dalam mencapai tujuan bersama. Dinamika ini mencakup bagaimana kelompok dibentuk, bagaimana anggotanya berperan, bagaimana aturan atau norma yang ditegakkan, dan bagaimana konflik diselesaikan. Tujuannya agar kelompok bisa bekerja secara efektif, harmonis, dan produktif. Pembentuk kelompok. Proses pembuatan kelompok kerja tidak terjadi secara tiba-tiba, biasanya melalui beberapa tahapan perkembangan kelompok, yaitu yang pertama ada forming atau pembentukan. Anggota mulai mengenal satu sama lain, memahami tujuan kelompok, dan mulai membangun kepercayaan. Contohnya, saat tim baru dibentuk untuk mengerjakan proyek, setiap orang masih canggung dan saling mengenal. Yang kedua ada storming atau pertentangan. Tahap munculnya perbedaan pendapat, perebutan peran, dan konflik kecil karena perbedaan pandangan. Contohnya, ada anggota yang merasa ide mereka lebih baik sehingga muncul ketegangan di antara mereka. Selanjutnya ada norming atau penetapan norma. Kelompok kerja mulai menetapkan aturan, nilai, dan norma kerja bersama. Hubungan mulai lebih harmonis. Contohnya, tim mulai menentukan jadwal kerja, cara berkomunikasi, dan pembagian tugas. Yang keempat ada performing atau pelaksanaan. Kelompok sudah solid, saling mendukung, dan fokus mencapai tujuan bersama. Contohnya, setiap anggota menjalankan tugas dengan tanggung jawab tinggi dan saling membantu. Dan yang terakhir ada adjourning atau pembubaran. Setelah tujuan tercapai, kelompok dibubarkan atau beralih ke proyek lain. Contohnya, tim proyek selesai dengan anggotanya kembali ke divisi masing-masing. Peran norma dalam kelompok. Norma kelompok adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota kelompok agar selaras dengan nilai dan tujuan bersama. Norma menjadi pedoman dalam bekerja, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Fungsi norma menjaga keteraturan dan kedisiplinan kerja, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama, mencegah konflik yang tidak perlu, membentuk budaya kerja positif. Contohnya, norma seperti selalu menghargai pendapat anggota lain atau hadir tepat waktu dalam rapat akan menciptakan suasana kerja yang sehat dan produktif. Konflik dalam kelompok. Konflik adalah perbedaan pandangan, kepentingan, atau nilai antar anggota kelompok yang bisa muncul karena berkomunikasi yang kurang baik, pembagian tugas yang tidak adil, atau ego pribadi. Jenis-jenis konflik. Pertama, konflik tugas. Terjadi karena perbedaan pandangan tentang cara menyelesaikan pekerjaan. Kedua, konflik hubungan. Muncul karena masalah pribadi atau emosi antar anggota. Ketiga, konflik proses. Berkaitan dengan pembagian tanggung jawab atau sumber daya. Dampak konflik. Dampak negatif menurunkan kinerja, memperburuk hubungan, menghambat tujuan. Dampak positif bisa menjadi sarana evaluasi, mendorong inovasi, dan memperkuat solidaritas jika dikelola dengan baik. Cara mengelola konflik. Berkomunikasi terbuka dan jujur, fokus pada masalah bukan pada pribadi. Cari solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak. Gunakan mediasi atau fasilitator jika perlu. Konflik dalam kelompok. Konflik adalah perbedaan pandangan, kepentingan, atau nilai antar anggota kelompok yang bisa muncul karena komunikasi yang kurang baik, pembagian tugas yang tidak adil, atau ego pribadi. Jenis-jenis konflik. Konflik tugas terjadi karena perbedaan pandangan tentang cara menyelesaikan pekerjaan. Konflik hubungan muncul karena masalah pribadi atau emosi antar anggota. Konflik proses berkaitan dengan pembagian tanggung jawab atau sumber daya. Dampak konflik negatifnya menurunkan kinerja, memperburuk hubungan, menghambat tujuan. Positifnya bisa menjadi sarana evaluasi, mendorong inovasi, dan memperkuat solidaritas jika dikelola dengan baik. Cara mengelola konflik ialah komunikasi terbuka dan jujur, fokus pada masalah bukan pada pribadi, cari solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak, gunakan mediasi atau fasilitator jika perlu.